Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi Qur'anil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat yang insya Allah sampai pada kita, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapapun yang hidup akan merasakan mati, dan hidup setelah mati tentunya ingin ditempatkan di tempat yang terbaik, yaitu surga. Surga adalah reward terbaik dari Allah untuk ketakwaan umatnya. Jadi kita dijanjikan surga nih Pak, tapi sebagai wujud atau reward dari ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara masuk surga, diantaranya Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133-134. Mari kita buka 133-134 maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin araduha samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu tempatnya orang-orang yang bertakwa, yang sudah Allah buatkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, orang-orang bertakwa siapa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah alladzina yunfikuna fi sarra'i wad-dara'i wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi syarat masuk surga salah satunya adalah infak di waktu lapang maupun sempit, dan menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu salah satunya. Jadi untuk bisa masuk surga yang dijanjikan Allah, salah satunya itu ya. Nah, pertanyaannya adalah bisakah kita masuk? Itu kan tools untuk masuk surga buat pribadi masing-masing. Pertanyaannya adalah, bisakah kita masuk surga enggak sendiri, melainkan bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai? Karena apa? Karena tingkat ketakwaan masing-masing orang kan beda. Tapi mungkinkah kita berkumpul di surga yang sama? Nah, bahasan
pagi ini adalah masuk surga rame-rame. Jadi Allah tegaskan di surat At-Tur ayat 21. Coba mari kita buka At-Tur ayat 21. At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa taba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ariin bimma kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi sini jelas ya, apa yang kita kerjakan mempengaruhi tempat kita di surganya nanti, di surganya Allah. Masuk surga karena ridhonya Allah. Jadi Allah melihat apa yang kita perbuat. Ibarat kata kita memantaskan diri untuk dipilih Allah untuk menjadi penghuni surga. Pasti orang-orang kan beda-beda ininya, apa namanya, keimanannya. Orang-orang yang terdahulu ya, yang pertama-tama masuk Islam, orang-orang yang kemudian, nah itu tentu beda. Orang-orang yang suka mengamalkan sunnah-sunnah seperti misalnya puasa sunnah, ya, karena Allah janjikan juga ada surga khusus untuk orang-orang yang suka berpuasa. Juga misalnya lewat jalan sedekah, infak, beda-beda setiap orang. Tapi kira-kira kalau kita sudah masuk ke dalam surga yang jumlahnya juga banyak tingkatannya, tergantung dari amalnya masing-masing juga, kira-kira kita bisa ketemu nggak, ngumpul lagi. Nah, Allah bilang di At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi syaratnya satu, bapaknya, orang tuanya harus beriman dulu, lalu keimanan dia itu diikuti oleh anak dan cucunya, baik itu keimanannya sama atau lebih baik dari orang tuanya si anak dan cucunya ini. Maka kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Kira-kira kalau orang yang amalnya kenceng, masuk surganya misalnya surga Aden gitu, terus keluarganya di surga yang lain di bawahnya, kira-kira bisa ngumpul nggak? Janji Allah bisa di sini, ya, insya Allah. Ya, jadi kita lihat penjelasannya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan maksud ayat tersebut. Jadi At-Tur ayat 21 bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menerangkan terkait keutamaan, kemuliaan, anugerah dan kelemah lembutan dalam penciptaan serta kebaikannya kepada para makhluk, terkhusus orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin itu apabila anak cucu mereka senantiasa mengikuti mereka dalam hal keimanan, maka Allah kelak akan mempertemukannya, anak cucu, dengan para orang tua yang beriman di dalam sebuah manzilah atau tempat atau kedudukan di surga. Hal tersebut terjadi apabila mereka senantiasa dapat mencapai atau menyamai amal soleh yang telah dilakukan oleh orang tua mereka. Jadi kalau orang tuanya gemar puasa sunnah, anaknya ngikutin, sama ininya, apa namanya, effortnya sama, nah itu bisa. Terus Ibnu Abbas menafsirkan bahwa Allah akan menghimpun mereka, orang yang beriman beserta keturunannya, atas kondisi yang paling baik,
Dan sesungguhnya Allah akan mengangkat atau meninggikan anak cucu keturunan seorang mukmin dalam beberapa derajat disebabkan amalnya mendekati atau hampir menyamai amal-amal orang tua mereka. Kemudian Ibnu Abbas menambahkan maksud ayat tersebut adalah anak cucu keturunan orang-orang yang beriman kemudian mereka mati dalam keadaan beriman meskipun manzilah atau kedudukan tempat orang tua mereka lebih tinggi daripada manzilah mereka, tetapi Allah akan tetap mempertemukan atau menyertakan mereka dengan orang tua mereka di surga, dan mereka tidak akan mengurangi amal-amal yang telah dilakukan oleh orang tua mereka sedikit pun. Artinya kalau ada orang tua yang gemar puasa sunnah, gemar sholat malam, anaknya mengikuti keimanannya walaupun tidak sama, dia akan ke-upgrade, Pak. Itu menurut Ibnu Abbas. Jadi misalnya orang tua di tingkat ke-7, anaknya di tingkat ke-4, itu bisa ditarik, Pak. Sini bareng aku gitu. Janjinya Allah seperti itu. Jadi tentunya kenikmatan berkumpul dan masuk surga bersama keluarga juga itu janji Allah ya. Yang jelas di ayat At-Tur ayat 21 ini juga Arad juga ya. Jadi di surat Arad ayat 23, auzubillahi minasyaitonirrajim, saya bacakan artinya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Ya, jadi udah dua tuh ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa kita sebenarnya bisa berkumpul loh. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud ayat ini bahwa Allah akan mengumpulkan seseorang bersama keluarganya, orang tuanya dan istri dan anak cucunya di surga. Ini adalah dalil satu keluarga bisa masuk surga. Beliau berkata, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri dan anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk surga, sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluar yang tinggi, agar berkumpul di dalam surga yang sama derajatnya. Ya, jadi janji Allah jelas nih, ya kan? Menurut Ibnu Katsir, jadi kita bakalan kumpul. Masalahnya adalah di situ dijelaskan bahwasanya siapa yang bisa berkumpul dalam surga, tentunya yang mukmin pertama. Jadi syaratnya pertama mukmin dulu, dan kedua layak masuk surga. Masalahnya adalah layak atau tidak tergantung dari usaha kita selama kita di dunia. Kita lagi cari muka nih sama Allah, ya kan, dengan amal-amal kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan ketakwaan kita, sehingga kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Terserah Allah mau masukin surga yang mana, yang tingkatan sedang-sedang aja apa yang tinggi, atau bahkan bersama Rasul, ya kan. Yang jelas ketika kita sibuk memantaskan diri untuk menjadi salah satu anggota dari listnya orang-orang yang akan masuk surga, begitu kita memantaskan diri, insya Allah kita masuk, enggak sendiri gitu loh. Makanya ada kewajiban orang tua itu mengajarkan dan selalu mengingatkan anak-anaknya untuk apa? Untuk beriman, beramal soleh. Ya, dari kita lihat di Az-Zumar ayat 73 tadi, ini biasa dibacain sama Bang Iwan ya kalau jadi imam ya. Wasiqal lazina taqarrabahum il jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan pula. Hatta itajauha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluhan khalidin. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga surga tersebut, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga itu
sedang kamu kekal di dalamnya. Tuh, jadi ada salam dari malaikat penjaga surga, ya kan? Salamnya adalah kesejahteraan yang dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Jadi janji Allah di Az-Zumar ayat 73 ini bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan-rombongan, sama keluarganya, sama anak istrinya, sama saudara-saudaranya, sama cucunya dan semuanya. Ya, janji Allah nih. Jadi ada tadi tuh Atur ayat 21, Arat ayat 23, sama Az-Zumar ayat 73. Jadi orang tua dan anak bisa saling tarik-menarik ke surga dengan memberi syafaat. Jadi syafaat itu udah dijelaskan berapa SKS waktu itu sama Pak Luli. Jadi kalau di dalam ayat suci ayat kursi kan, mandalazi yashfa'u ila biizni. Siapa yang bisa syafaat itu mutlak milik Allah. Tapi Allah bisa memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki untuk mendapatkan syafaat itu. Salah satunya Rasulullah SAW. Ya, berarti kita nih bisa narik kakak kita, adik kita, bisa narik anak kita, cucu kita, orang tua kita. Ketika kita soleh, bertakwa kan ngikutin apa yang disuruh, menjauhi apa yang dilarang. Mudahnya begitu. Tapi di dalam Quran sendiri penjelasannya banyak takwa itu seperti apa, ya, dan banyak caranya. Salah satunya tadi di ayat 134 Ali Imran, infak lapang sempit, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Itu perkaranya mudah diucapkan tapi agak-agak sulit kalau pas dilakukan. Ya, jadi fasilitas yang Allah sediakan agar keluarga bisa masuk surga bersama, yaitu mereka akan saling tarik-menarik agar bisa masuk surga dan berada di dalam surga yang tingkatnya sama. Hal ini Allah anugerahkan agar mereka bisa berkumpul bersama. Bisa jadi sang anak berada di surga tertinggi sedangkan orang tuanya berada di surga terendah. Maka sang anak mengangkat derajat orang tua ke surga yang lebih atas, demikian juga sebaliknya. Surga ada berapa tingkatan sih Pak? 100 ya Pak ya? 100 tingkatan. Banyak Pak, ya kan? Dengan kenikmatan masing-masing tingkatan yang belum pernah kita terbayangkan sebelumnya. Jadi final destination kita adalah surganya Allah. Sementara surga itu banyak tingkatannya, tergantung dari persiapan kita. Kita pantasnya di mana? Maka memantaskan diri itu adalah pekerjaan yang benar-benar penting di dunia ini, sehingga kita bisa dimasukkan dalam list, ya kamu tamu undangan. Ya kan? Oke. Anak bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Hal ini diketahui oleh kaum muslimin dengan banyak dalil. Misalnya anak sebagai amal jariah, ya. Seperti kita tahu hadisnya, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak soleh. Jadi ada beberapa pemikiran beberapa ustadz bahwasanya anak yang soleh itu aset. Aset apa? Aset kita kalau kita udah nggak ada. Siapa yang mau doain kita? Anak kita. Jadi ketika anak kita didik, kita drill waktu dia masih kecil untuk beriman, beramal soleh, bertakwa pada Allah, dan selalu kita doakan dia bahwasanya, ya Allah ya Rob, jadikan anak kami anak yang berbakti kepada orang tuanya dan selalu mendoakan orang tuanya. Insya Allah dia akan menjadi aset kita ketika kita udah nggak ada. Itu dalilnya anak yang
bisa mendoakan orang tuanya terus, nah itu dia bisa ngangkat derajatnya. Demikian juga derajat orang tua naik karena istighfar anaknya. Sesungguhnya seorang benar-benar diangkat derajatnya di surga, lalu dia pun berkata, dari mana ini? Dijawab, karena istighfar anakmu untukmu. Jadi anak beristighfar, beristighfar, dia mendoakan orang tuanya yang gak ada di alam barzah, itu orang tuanya mendapatkan satu kenikmatan, satu privilege yang dia nggak ngerti. Ini dari mana datangnya nih? Apa dari amal-amal saya? Oh, ternyata dijelaskan itu dari istighfar anakmu. Jadi pentingnya kita ajarkan agama yang benar kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada siapapun yang kita anggap sebagai anak. Ya, kita didik dia, dengan istighfarnya dia kita dapat manfaatnya. Orang tua pun bisa menarik anaknya ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Jadi Allah Ta'ala berfirman di ayat surat At-Tur tadi, ayat 21, Auzubillahiminasyaitonirrajim, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanannya, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi jelas orang tua juga bisa narik anaknya, saudara-saudari juga bisa, kakaknya, adiknya, segala macam bisa. Syarat utamanya adalah ada dua, Pak, agar bisa kita kumpul sekeluarga di surga. Apa itu? Yang pertama, orang tua harus wafat dalam keadaan beriman dan bertakwa. Yang kedua, anak cucu mereka harus mengikuti jejak keimanan orang tua dan tidak meninggal dalam kekufuran. Nah itu, Pak, yang dijaga. Jadi beriman dan bertakwa orang tuanya, beriman dan bertakwa anaknya. Ya. Jadi doakan juga agar anak cucu mengikuti kesolehan orang tuanya. Jadi di surat Toha ayat 132 Allah berfirman, saya bacakan artinya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa murahlaka bisolati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuk wal akibatu litaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi jelas, perintahkan keluargamu buat kita yang cuek sama anaknya, mau dia mau sholat kayak mau enggak. Ini ada perintah untuk apa? Perintahkan anakmu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Artinya apa? Kita harus terus kasih tahu anak kita, jangan bosan. Nak, bangun sholat gitu. Nak, bangun sholat gitu. Kalau misalnya udah subuh nih, bangunin terus sampai bangun. Ya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang ahli dalam mendirikan sholat. Nah ini adalah doa yang bisa kita dawamkan ketika kita habis sholat. Doanya apa? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, artinya ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nah, kalau di dalam Al-Quran, nah tak lupa juga Nabi Ibrahim berdoa untuk memohon ampun kepada Allah untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Jadi ayat 41-nya itu, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, berilah ampun aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Ada dua doa. Ada dua doa yang tadi
bahwasanya kita diperintahkan untuk menyuruh keluarga kita untuk mendirikan sholat, dan kita bersabar dalam menggugah mereka untuk terus melaksanakan sholat yang terbaik, ya. Lalu kita doakan anak kita juga dengan tadi Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Jadi intinya jangan egois. Kalau mau masuk surga jangan sendirian, ajak anak, ajak istri, ajak semuanya, cucu. Dengan apa? Itu tadi, nggak bosan-bosannya kita ajarkan kepada mereka agama yang benar, perintahkan mereka untuk mendirikan sholat, lalu doakan mereka. Lalu syaratnya kita masuk surga juga adalah tadi wafat dalam keadaan beriman dan bertakwa, dan anak cucunya juga beriman dan bertakwa sama seperti dia. Ketika salah satu dari keluarga itu ada yang masuk ke surga yang lebih tinggi, maka dia bisa narik, berkumpul bareng. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, mangga, masih banyak waktunya. Saya boleh tanya, Ustaz? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, insya Allah kita semua bisa masuk surga. Amin. Ini mengenai keluarga. Iya. Baik, kalau mempunyai anak atau keluarga, kita bisa mendoakan anak atau berharap anak yang kita didik bisa membawa kita kelak juga. Baik. Tapi bagaimana kalau orang itu misalnya tidak berkeluarga, artinya misalnya dia memang tidak punya anak, dia tidak menikah, atau katakanlah yang mu'alaf gitu. Nah itu apakah bisa dapat syafaat juga dari teman misalnya yang mendoakan atau siapa saja? Iya. Itu bagaimana? Iya, baik. Jadi begini, sudah saya sampaikan tadi di ayat kursi bahwasanya syafaat itu milik Allah, dan Allah izinkan kepada yang berhak untuk memberikan syafaat. Jadi ibu tadi tanya apakah teman bisa, jawabannya bisa. Saudara bisa, bisa. Ya kan? Bapak kita bisa nggak kasih syafaat? Bisa. Lalu pertanyaannya, bagi orang-orang yang nggak punya anak atau nggak menikah atau apa segala macam, bisa nggak dia mendapatkan doa dari anak-anak yang soleh? Jawabannya bisa. Anak itu kan ada anak biologis, ada anak yang nggak biologis. Anak yang nggak biologis bagaimana? Ketika kita memelihara anak yatim, ya kan? Kita ambil istilahnya sekarang kan ada anak-anak yang anak asuh, adik asuh dan segala macam, ya kan? Sekarang banyak sekali orang-orang yang yang membuat tempat untuk dikelola, untuk mengelola anak-anak yatim, ya kan? Banyak kan sekarang ya, yayasan-yayasan gitu. Itu bisa jadi anak kita yang mendoakan. Jadi nggak terbatas hanya biologis saja. Karena kalau ada yang misalkan nggak punya anak, nggak ada chance dong, kesempatan dapat doa anak soleh, ya kan? Allah kan pasti maha adil, nggak mungkin nggak ada kesempatan yang lain gitu, Bu. Jadi pertama untuk mendapatkan syafaat, siapapun boleh, siapapun bisa, tetapi dengan izin Allah. Jadi kita memantaskan dulu diri kita untuk bisa memberikan syafaat. Ya. Kedua, ketika kita pelihara anak-anak asuh, ya, misalkan ada keluarga jauh kita yang punya anak, itu kita pelihara dia, kita kasih dia sekolah di tempat yang bagus, kita kasih dia pendidikan. Intinya satu,
Begitu kita pelihara seseorang untuk menjadi anak asuh, ajarkan dia agama juga. Ya. Jadi kita punya nih anak asuh, ada 10 orang. Kita tanya tentang kesalehan dia. Gimana hari ini, udah sholat belum? Udah baca Quran belum gitu. Nah, supaya apa? Supaya kita dicatat oleh malaikat bahwasanya Anda sudah melakukan apa yang Allah suruh. Allah suruh apa? Allah suruh ajarkan anakmu sholat, iya kan? Dan jangan bosan ngajarin. Nah, itu kan perintah Allah. Kita gimana melaksanakan? Ya itu, kita pelihara. Ada banyak sekarang anak-anak yatim dipelihara yayasan apa, kita sambangin, kita ketemu dengan tatap muka dengan mereka, kita usap kepalanya, kita doain dia, dan kita minta doa dari dia. Insya Allah ikhlas mereka mendoakan kita, dan itu bisa menjadikan aset kita juga ya ketika kita udah nggak ada. Begitu kita bisa lihat ya, ada seorang yang memimpin pondok pesantren, santrinya banyak, ya kan? Begitu dia wafat yang doain banyak. Tentunya orang santri-santri nggak akan lupa guru-guru dia, betul nggak man? Iya kan? Dia nggak akan lupa guru-guru dia. Kenapa? Karena adabnya berdoa kan kita doain dulu tuh orang tua, guru, baru kita doa, kan gitu. Nah, ketika kita udah melaksanakan action itu, maka siap-siap dapat yang namanya pahala yang nggak diduga-duga gitu. Kenapa? Atas dasar effort kita untuk mengajarkan mereka. Jadi sekarang banyak-banyak deh, misalnya kan ada anak yatim atau apa di luar daripada anak kita pelihara juga, kita ajarin juga gitu kira-kira Ibu ya. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu siapa aja, tapi atas izin Allah. Ya. Makasih. Ada lagi? Iya. Ini Bang Anto, saya Iya. nanya nih. Iya. Kalau suami, ini suami nih ya. Kalau seumpamanya lebih istri dari 4 ataupun 5 ataupun seterusnya, itu apakah bisa kumpul bersama dengan istri ataupun anak ataupun suami istrinya? Itu kan lebih dari itu. Dan ini satu lagi, apabila ada laki-laki ataupun istri yang bersetubuh dengan orang yang lain bukan pasangannya, apakah itu berhak wajib untuk bisa kumpul lagi bersama keluarganya di sana? Maksudnya Itu aja yang saya tanya. Maksudnya menikah lagi ketika kita udah nggak ada. Yang lebih dari istri, lebih dari 2 atau 3. Janji Allah tadi apa? Apakah itu bisa kumpul lagi di surga nanti? Oke. Di Az-Zumar ayat 73 tadi Allah kan udah bilang, janji Allah adalah bisa berkumpul. Dengan istri yang banyak. Iya bisa. Janji Allah kan nggak bilang di sini Allah udah apa namanya, bagi orang yang beriman yang istrinya satu, nggak ngomong begitu, nggak tadi dia, ya kan? Ngomongnya kan siapa yang bertakwa, kan begitu ya Pak ya? Baik, kita lihat lagi. Nah, ini dia nih. Mantap nih pertanyaannya Pak Dasimun nih. Keresahan hati kayaknya deh. Padahal kita dapat bidadari juga Pak, kan begitu, iya kan? Ditanya apa bisa kok bisa. Buat Allah mudah itu ya. Coba kita lihat ayatnya. Dan orang-orang yang bertakwa pada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Nah, syaratnya cuma takwa Pak, nggak istri 1, 2, 3 atau 4. Jadi kalau orang yang istrinya 4 bisa. Nah ini kan yang tadi yang satu lagi nih, yang berhubungan dengan lain pasangan, baik suami ataupun istri. Contohnya ya, misalnya istri kita udah wafat nih, istri menikah lagi. Ya selingkuh gitu. Nah kalau selingkuh enggak. Berhubungan dengan lain pasangan kan. Iya, tentunya gini Pak, Allah kan maha adil. Maksudnya selingkuh gitu. Apakah itu bisa kumpul lagi bersama keluarga? Nih, mekanismenya Allah yang maha tahu.
tentunya setiap orang itu ada sisi atau pahala baik, amal baik dan amal buruk. Tentunya amal buruk yang udah dia kerjakan, selingkuh tadi, itu ada hukumannya. Jadi kita juga nggak bisa bilang, wah dan neraka loh. Emang kita panitia surganya? Enggak. Allah balik lagi. Kadarnya Allah yang atur ntar pada Simon. Kalau dia selingkuh nih, ya kan jelas orang-orang yang tidak bertakwa ya, artinya tidak mengindahkan apa yang Allah suruh, ya, dan dia nggak percaya sama hari akhir, ya kan, itu dikasih kontan Pak di dunia dan di akhirat Pak. Coba bayangin deh. Yang pertama kalau ada orang selingkuh nih, yang dicabut dari dia apa? Ketenangan hatinya. Tenangan hati itu mahal pada Simon. Gelisah terus. Makanya jangan selingkuh loh, ya nggak? Ya nggak? Dicabut tuh ketenangannya. Belum lagi ntar kalau ketahuan, wah, keluarganya bubar segala macam. Itu ajab dari Allah, udah disegerakan. Pertanyaannya, emang di sono nggak diulas lagi tuh amal-amal buruk dia? Enggak, diulas Pak, dicatat, dibacain nih, dibagi. Kita begitu bangkit dibagiin bukunya, buku amal kita, terus kita ditimbang, bener nggak? Dibacain Pak satu-satu. Pertanyaannya apa? Ketika dia berselingkuh, punya dosa di situ, apakah amal dia cukup untuk ngebayarin itu sehingga menjadi hilang lah, katakan menjadi setara, atau bahkan amal dia lebih banyak lagi sehingga dia masih bisa ada amalnya gitu. Makanya kalau misalnya mau melakukan hal yang tidak baik, yang tidak dianjurkan, pikir ya ntar gue hitung-hitungannya gimana ya, amal gue udah cukup belum ya. Pada Simon nih rajin ngepel masjid apa dicatat Pak, tapi begitu pada Simon melenceng dikit, nah ya kan jadiin timbangan tuh, ya nggak pada Simon, rugi dong. Ngapain kita berbuatnya? Kagak. Pertanyaannya tadi, begitu ada orang yang berselingkuh, bisa nggak dia masuk surga? Bisa aja. Kalau kata Allah bisa. Syaratnya apa? Dia tobat dulu dan segala macam. Tentunya Allah Maha Adil. Apa yang dia perbuat pasti dibayar dulu. Amal baik dibayar baik, amal buruk dibayar juga buruk, kan begitu. Ya kan? Amal buruk, amal baik kita balik pada kita diri sendiri, kan begitu kan, di Quran ngomongnya gitu. Gitu ada Simon. Jadi jangan khawatir ya kan, istrinya 4, istrinya 3, istrinya 2 bisa kumpul tambah sama 72 bidadari. Begitu. Ya, monggo aja. Menikah itu kan Pak, istilahnya iya, menikah itu kan menghindarkan dari fitnah, kan begitu. Ya kan, jomblo nggak dosa. Iya, cuman nggak enak Pak. Iya, jomblo nggak dosa, cuman nggak enak. Kenapa? Karena Rasulullah tuh nggak jomblo. Lo ngikutin siapa kalau mau jomblo? Gua tanya, kan begitu. Iya kan? Ya kan, Rasulullah aja ngelihat sahabatnya yang rupanya nggak cakep, itu dicariin bini sama dia, ya nggak Pak? Ada ceritanya tuh, saya lupa namanya tuh. Ya kan, dicariin istri yang cantik lagi yang dapat, luar biasa. Cowok jomblo mukanya nggak bagus, ya kan, terus udah gitu ditanya, lu nggak nikah, kata Rasulullah gitu. Kamu nggak nikah? Nggak, siapa yang mau sama saya, kan gitu kan. Cariin, dapat bini yang cantik, gitu, soleh lagi, ya kan. Sayangnya begitu dia menikah, begitu mau malam pertama ada panggilan untuk jihad, jihad Pak, berangkat jihad, syahid dia di situ, luar biasa. Itu menunjukkan bahwasanya siapapun yang diciptakan oleh Allah ada kelebihannya. Yang satu cantik, yang satu nggak ganteng gitu, ya kan, bisa aja tuh nyatu,
kan gitu. Jadi kalau misalnya mau nikah lagi Pak Eri nggak apa-apa. Intinya apa? Untuk apa? Menghindari fitnah, ya kan, fitnah mata, ya kan, segala macam. Boleh. Semangat ya. Jadi sayang kita tuh dijanjikan, kalau buat cowok ya, buat laki-laki dijanjikan bidadari, jelas. Iya kan? Terus kalau kita punya istri, apa kita? Ya dibuat secantik bidadari istri kita ntar di sono. Gitu. Jadi jangan takut. Pak Eri bakal ketemu lagi dengan istrinya, iya. Sama bidadaranya tetap nggak ngurangin bidadarinya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, Anda mau sendiri terus gitu? Nggak apa-apa sih, gitu. Asal bisa menjaga segala macamnya. Tapi kan sunnahnya dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu Pak Eri. Gitu pada Simon ya. Ya, jangan ragu kalau menikah lagi gitu. Tapi yang benar niatnya gitu ya. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.